bawahnya juga nggak gelap, bagian kayak loteng-loteng ini kan nggak overexposure, exposure-nya bagus ini. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing, review, dan juga tes terhadap suatu barang yang rilisnya udah lama tapi masih stabil harganya, yaitu action camera. Action kamera apa sih? Yicam Basic versi internasional ya. Nah, saya beli Yicam ini harganya 550.000 dan second tentunya. Dan saya cek di Tokopedia, nggak tahu sih masih ada yang jual baru atau enggak. Yang pasti kalau kita klik filter untuk barang-barang Yicam yang baru di Tokopedia gitu ya, ini harganya 1,2 juta kalau di Tokopedia ya, tapi ini second 550.000, dapat tas, nanti isinya apa kita buka bareng-bareng, dan juga gimana kualitas kamera aksi Yicam 2002 di tahun 2021 dengan harga 550.000 ini kita saksikan bersama kali ya. Oke, sebelumnya saya sudah pernah mereview kamera aksi dari Bipro AE2S. Kalian bisa melihat videonya di deskripsi video ini. Ada linknya di situ, dan juga Akaso V50X action kamera. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen videonya kalau kalian punya pertanyaan seputar action kamera dengan budget yang kalian inginkan. Mungkin bisa kalian tanyakan ke saya ya, mau beli action kamera yang tipe apa gitu ya. Oke, kita langsung aja review ya, mulai dari kualitas kameranya, kualitas fisiknya ya, karena ini second, dan juga kualitas dari software atau wifi aplikasi yang ada di smartphone-nya itu ya. Oke, langsung aja, let's go. Jadi ini dia barangnya guys, Xiaomi Yicam International Version. Ini yang basic, yang satu ya. Harganya ini 550.000 dan saya mendapatkan goodie bag dari Xiaomi-nya. Kayaknya sih ini tangan pertama ya dia ya. Lalu dapat tasnya juga. Nah, kita lihat isinya ya. Ini 550.000, dia awalnya itu harganya 600 dan langsung COD ya guys ya. Wow. Jadi isinya itu kita dapat tongsis kayak gini. Kita dapat tongsis kayak gini ya, tongsis tripod. Lalu dapat charger yang dual charger ya ini ya. Dapat yang dual charger, mereknya Sato. Kayaknya baterai antara Yicam versi Cina sama yang Yicam versi internasional itu beda ya. Dan juga saya dapat kameranya tentunya. Ini masih mulus coy. Coba ya saya bersihin sedikit. Ini masih mulus banget sih. Semulus kakinya Drogba. Oke, kita lihat kalau dari kameranya sih ini mulus lensanya, cuma di bagian pinggir lensanya mungkin agak nggak tahu ini kenapa. Tombol-tombolnya bagian ini juga catnya ini belum kelupas ya. Lalu dari samping ini nggak ada kayak bekas benturan atau dent gitu sih. Dan ini sih masih ada tutupnya. Tutup baterai juga masih ada, tutup USB masih ada. Kita lihat aja ya dalamnya. Nah, ini baterainya ya. Baterainya juga masih dalam kondisi yang original. Nah, kalau misalnya yang tutup-tutup kayak gini ya guys, ini sebenarnya bisa beli online. Cuma kalau yang untuk yang hitam itu susah. Jadi kemungkinan emang dia jarang pakai nih. Jadinya masih ada tutup-tutup kayak gini. Saya sering ngelihatnya yang itu warna putih dan juga yang warna hijau. Dan nggak ada tulisan Y-nya. Ini kayaknya masih ori semua ini tutupnya. Di dalamnya itu biasanya tuh ada tanggal dia produksi ya, 2018 bulan 4 ya. Tapi masih mulus kayak gini, nih kayaknya sih jarang dipakai. Karena dari samping-sampingnya itu kayak nggak ada dent atau nggak ada bekas bantingan. Dalamnya juga masih halus tuh, lihat di dalamnya. Nggak mungkin ganti mesin lah ya, karena kelihatan kok. Kalau dari samping-sampingnya juga kayak nggak pernah ada bekas congkelan gitu. Micro SD biasa sih kelas 10. Sebenarnya saya punya Bipro AE2S, cuma saya udah jual, dan juga Akaso saya juga udah saya jual. Kenapa Akaso? Harganya lagi tinggi ya, karena si Akaso itu
kayaknya importnya di stop untuk sementara deh, soalnya barangnya stoknya kosong terus yang baru ya. Oke, saya setting dulu ya kayaknya ya. Kita lihat dulu deh apalagi yang kita dapat. Lalu dapat kayak untuk di tripod gitulah ya, untuk di tripod mounting, lalu juga mounting kayak gini ya, lumayan lengkap. Ini arm, base mounting ya, sama kayak tadi base mounting, cuma udah nggak ada lemnya ya. Biasanya kan ada lemnya nih di sini, tapi nggak apa-apa, bisa pakai double tape 3M. Screw. Lalu ini untuk yang di tripod udah ya, dapatnya itu aja ya. Screw-nya satu lagi nih dapat. Jadi di 2021 harga 550.000 dapatnya ini semua ya. Sekarang kita mungkin akan tes kameranya sedikit. Jangan lupa subscribe. Oke, kurang lebih itu kayak gitu ya. Nih lihat lampu-lampu indikatornya itu kalau lagi nge-record itu ya. Ini belum nge-record sih. Nyala ya, warna biru. Lalu warna merah. Terus warna merah juga di bawahnya. Warna merah di dekat USB sini. Dan ini wifi-nya lagi on, kita matiin aja. Dan pencetannya itu juga masih enak banget loh. Nggak ada yang mendem gitu, bagus gitu, bagus. Ini semua worth it banget, masih worth it banget sih. Oke, tampilan awalnya tuh kayak gini ya. Kalau kalian masuk, tampilan awalnya itu kita disuruh milih. By the way, aplikasinya ini tidak ada di Play Store ya, tapi kalian bisa download di apkpure.com. Kita pilih yang e-action camera. Nah, ini kebaca ya, kebaca sendiri di wifi-nya. Walaupun banyak wifi di ruangan, tapi dia kebaca ininya sendiri, wifi-nya sendiri. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat settingannya ini di atas, bagian atas itu ada tanda silang sama indikator baterai. Lalu di bawahnya lagi ada 4 tanda. Ini tanda cembung cekung ya, fish eye atau datar. Tuh, kita lihat. Ini yang datar. Kalian perhatiin ya. Perhatiin, ini yang datar ya? Iya, ini yang datar. Oh sorry, yang ini yang datar nih. Yang datar itu point of view-nya nggak terlalu lebar. Kita lihat jendela aja ya, jendela yang di sebelah kanan tuh. Yang datar itu seperti ini. Nah, sekarang yang cembung ya, kita coba ya. Nah, lihat. Dia lebih lebar, cuma lebih cembung ya gambarnya. Kalau gue lebih suka datar. Oke, di sini ada tanda vertikal horizontal tuh di samping yang lensa. Lalu ada yang pagar ini garis bantu. Lalu di sini ada opsi yang gerigi, tanda simbol gerigi. Nah, di sini kita bisa pilih nih berapa FPS. Ada 30 fps, ada 60, 48 dan sebagainya. Nah, resolusinya itu dari Full HD, HD sampai 2K. 2K-nya itu cuma di 30 fps ya. Mendingan kalau untuk kalian setnya di Full HD 60 fps tentunya. Lalu nih ada metering mode. Ini kayaknya cahaya ya. Terkait sama exposure, kita pilih yang center aja. Auto low light, mungkin ini kalau misalnya keadaan low light, ada fitur yang bisa lebih memperjelas itu. Video quality-nya bisa dipilih high lah tentunya. Timestamp, nanti di videonya ini ada tanda kayak waktu sama tanggalnya ya di dalam video ketika kita merekam dengan action cam ini. Lalu di sini ada device setting nih, lebih banyak lagi. Default modenya kamera video aja, karena kita nggak butuh ini untuk foto tentunya, kita butuh untuk video. Jadi gue juga nggak kasih sampel foto, karena wasting time juga, ngapain orang ini action cam untuk video kok.
ada loop record. Jadi dia terus merecord walaupun memori kalian udah penuh ya, dan menghapus data rekaman yang pertama kali kalian rekam. Googling lah, turn on Wi-Fi when device is on. AV output, video rotation. Jadi ini kalau kalian kebalik masang GoPro GoPro lagi, Gcam-nya itu bisa aktifin ini ya. Ada emergency backup, unpair, Bluetooth, beeps, ini bunyi-bunyiannya. Lalu video standar itu pakai yang NTSC aja, ada PAL juga, kecuali penonton kalian itu banyak yang nonton dari TV. Kalau yang dari HP ya NTSC aja. Nah, WiFi ini setting yang tadi ya, WiFi network sama WiFi passwordnya. Nah, di sini LED-nya juga bisa dimatiin, all off atau status like aja. Gue lebih suka all off dimatiin karena gue udah tahu simbol-simbol suaranya itu kayak apa. Kalau dia ngerekam, kalau dia foto, gue udah tahu simbol-simbol suaranya dia, berapa kali beat dan lain-lain. Dan juga lebih hemat baterai ya. Lalu ini ada kamera clock, dia mengikuti dengan waktu dari sistem smartphone kita. Auto power off, kalau kalian lupa matiin, di sini kasih 5 menit aja deh. Kalau nggak diapa-apain action cam-nya, dimati sendiri. Nah, ini modelnya, ini serial number-nya, lalu ini hardware version, dan ini firmware version. Jadi sebelumnya nggak sempat ke-record sih. Dia itu ngupdate sendiri ya firmware-nya, dan cara ngupdate-nya itu adalah banyak di YouTube, udah banyak tentunya. Nah, ini SD card, ini gua nggak dapet ya 550.000 tanpa SD card. Tapi gue punya kalau yang 128 GB bisa dipakai di sini, dan beli yang kelas 10 ya. Ini find kamera, kalau misalnya kalian lupa naruh kamera kalian di mana, tapi kameranya harus dalam keadaan on, dia bakal bunyi ya, titit gitu. Kamera reset nih, reset factory. Oke, tes perekaman. Dia kalau udah ngerekam ini jadi kayak agak nge-lag, cuma nggak nge-lag ketika ngerekam ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Hai kalian semua, tes. Sebelumnya pas gue lihat file ini di komputer itu bitrate-nya itu cukup tinggi ya, sekitar 25 MB per second. Ini perekaman di 1080p Full HD 60 fps. Bitrate-nya itu sekitar 25 MB. Lalu audio rate-nya itu 128, which is itu bagus, setara sama handphone rate dari si audionya. Maka kalau kalian dengerin ini suaranya keras ya, beda sama action cam yang lain. Kita lihat di awan ya. Nah, dia sayangnya ini nggak ada pengatur exposure ya. Jadi kalau untuk exposure kita atur sendiri di dalam editing di Premiere Pro atau di Vegas. Gue nggak tahu di KineMaster bisa apa enggak ya. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Ini masih nge-record, nggak ada ACE-nya. Untuk ACE mungkin kalian bisa gunakan stabilisasi di software aja ya, Premiere Pro atau di KineMaster, atau ada juga di Google Foto, itu bagian stabilisasi kalau mau lewat handphone ya. Bagus sih ini gambarnya, tajam gitu. Coba kita cek tulisan gitu ya. Tulisan ini aja nih. Ini masih bagus. 550.000. Ini lebih tajam dari Akaso gua sih, yang pernah gue punya ya. Sekarang udah dijual. Ini lebih tajam. Mantep ya. Lihat, ini kelihatan loh tulisannya, nggak blur gitu. Oke, gitu dulu ya. Nanti mungkin review fullnya ada di sekalian motovlog ya. Ini kan ketika kita hadapin bawah kameranya, lalu kita hadapin atas, dia kebentuk warna-warni juga masih oke. Bawahnya juga nggak gelap. Bagian kayak loteng-loteng ini kan nggak overexposure, exposure-nya bagus ini. Oke. Nanti ini gua adu juga kali ya sama Poco X3 NFC gua.
ya pasti penang Poco sih. Tapi kalau gue liat review orang-orang ya, untuk kelas ini kan dia masuknya itu kelas entry levelnya action kamera ya. Ini paling bagus, gambarnya lebih tajam, bahkan lebih tajam dibandingkan Discovery. Gue pernah bandingin sama teman gue. Dan sayangnya ini belum ada ACE sama layar dan lain-lain. Tapi ya wajar sih karena harganya juga dulu sih kayaknya harganya sekitar 700-600 ya waktu awal-awal keluar 4 tahun 3 tahun yang lalu. Sekarang secondnya masih 550. Masih banyak peminatnya juga loh. Oke, dibanding kalian beli di merek sebelah gitu yang 500.000, tau lah ya merek-merek sebelah gitu ya, yang harganya 500.000, 600.000, yang gimmicknya sensor Sony tapi hasilnya jelek banget. Mending ini. Atau kalau kalian punya duit lebih beli yang Y4K ya, yang Y2 4K. Atau kalau punya duit lebih lagi beli Akaso V50X juga bagus stabilisasinya. Kalau lebih punya duit lagi ya beli GoPro. Mungkin sekian aja ya review unboxing, tes dan juga review dari gua. Ini bakal gua pakai sih keseharian atau untuk nambah kamera gitu. Oke, sekian dari gua. Bro Musa pamit.